Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang manis. Hari ini kita masih tetap di rumah untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan saat ini ibadah sekolah minggu kita dilayani oleh ibu sendiri, Ibu Kartina Boruna Baban. Dan juga ada Ibu dengan Ibu Evi Boruna Baban. Satu lagi ada Ibu Ibu Esther Yolanda Borbulto. Nah, di belakang ada juga Ibu. Ketemu lagi dengan Ibu Julia Borbutapea. Nah, itu yang di belakang lagi ada lagi Ibu. Ibu Jessica Borbulto. Nah, satu orang yang paling tampan dari kami semua. Siapa ya namanya? Yaitu Bapak. Halo, jumpa lagi dengan Bapak Edward Manurung. Oke, anak-anak sekolah minggu yang manis. Duduk yang manis, persiapkan hatimu. Kita akan memulai ibadah kita. Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Nah, walaupun anak-anak masih di rumah untuk mengikuti ibadah, tidak mengurangi sukacita kita dong untuk memuji Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersukacita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak yang ada di rumah, siapa di sini yang rindu mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan kembali dari lagu Dalam Suka Duka Ku Kan Tetap Tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu yang kami terima hingga di pagi yang indah ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami.
Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir nantinya Bapa, dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati hati kami, yang memberkati pikiran kami, bahkan memberkati telinga kami juga, agar kami dapat mengerti dengan firman yang kami dapatkan di pagi yang indah ini. Dan ajari kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan yang baik, ampunkan kami atas setiap pelanggaran kami. Inilah doa dan pujian kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nats untuk khotbah kita hari ini tertulis di kitab Daniel 3 dimulai dari ayat 24 sampai dengan 29. Ayo dibuka Alkitabnya ya sayang. Ibu ulangi kembali dari kitab Daniel 3 dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia pada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terikat, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nabukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakarannya pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nabukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang Mesak, Abednego, dan Sadrak oleh guru sekolah minggu. Hari ini kita bercerita tentang Aku Berani Bersaksi tentang Yesus Kristus. Anak-anak ibu masih ingat dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, benar. Masih ingat kan ceritanya? Itu tentang dapur perapian kan ya nak ya? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang yang selalu setia. Dia tidak mau ingkar, dia tidak mau lari dari perintah Tuhan Allah. Bahkan Raja Nabukadnezar adalah raja dari kerajaan Babel, itu terkenal hebat. Karena hebatnya dia mendirikan satu patung yang tinggi sekali.
patung itu nak bukan terbuat dari kayu loh, bukan terbuat dari semen atau diukir, bukan. Tapi bahan dari patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu adalah dari emas. Nah, dibuat patungnya sudah selesai, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh ajudannya, seluruh karyawannya, seluruh pembantu-pembantu bahkan aparatnya untuk mengumpulkan seluruh rakyat yang ada pada saat itu di tempatnya. Nah, mereka sudah berkumpul, lalu datang panglimanya membacakan titah ataupun perintah yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar. Apa isi perintahnya nak? Ada yang tahu? Hebat, pinter, tahu ya anak ibu itu ya. Isinya adalah bahwa Nebukadnezar memerintahkan tidak boleh menyembah Allah lain selain patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi nak? Semua mereka memang bersujud, mereka patuh, mereka berdoa di hadapan patung itu. Tetapi di antara orang yang banyak itu ada 3 orang yang tidak taat dengan perintah raja. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga tidak mau. Mereka disuruh untuk menyembah patung itu, tapi mereka tetap tenang-tenang saja. Mereka bahkan menjawab, Allah yang kami sembah bukan patung itu, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang menciptakan kami. Kata mereka bertiga. Lalu mereka dibawa sama Panglima Nebukadnezar. Dibawalah dia menghadap ke Raja Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar bilang sama panglimanya, ikat mereka bertiga, lalu campakkan ke perapian yang sudah dibuat besar loh nak. Luas sekali perapiannya. Nah, mereka bertiga pun diikat, lalu dicampakkan, dibuang, dilempar ke perapian yang begitu besar. Mereka tidak gentar, mereka tetap setia kepada Allah, dan mereka pun bisa di tengah perapian itu mereka berjalan dengan santai, berjalan dan berjalan. Bahkan yang paling dahsyatnya lagi, panglima yang menjaga mereka, panglima yang melempar mereka terbakar hangus. Rupanya Raja Nebukadnezar memandang ke perapian itu. Ternyata mereka tidak 3 orang, ada 4 orang, ada 1 lagi yang bertambah. Lalu Nebukadnezar berkata kepada panglimanya, dia katakan, loh itu mereka tadi yang dicampakkan ke perapian, yang dilempar ke perapian ada 3, kenapa jadi 4? Ternyata ada 1 orang yang menyelamatkan mereka bertiga. Lalu Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, kemarilah katanya. Mereka berjalan santai nak, berjalan mereka menemui Raja Nebukadnezar. Tahu nak apa yang terjadi? Rambut mereka tidak terbakar, jubah mereka juga tidak hangus, bahkan badan mereka pun tidak ada tercium, sedikit pun tidak tercium bakaran. Betapa dahsyatnya mereka bertiga. Dan melihat kejadian itu, lalu Raja Nebukadnezar takjub. Dan dia mengeluarkan perintah kembali kepada panglimanya untuk mengatakan kembali bahwasanya siapa yang taat dan tunduk kepada Allah selain Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihancurkan, rumahnya akan dirubuhkan menjadi puing-puing, dan bahkan mereka pun akan mendapatkan ganjaran dari dari Raja Nebukadnezar. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, jadilah kamu menjadi taat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana caranya? Ayo tetap duduk yang manis. Kita akan kembali lagi untuk bercerita tentang firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan kembali cerita sekolah minggu kita hari ini. Di zaman dahulu, orang kebanyakan menyembah berhala itu melalui patung, pepohonan, atau bebatuan, lebih kepada benda-benda hidup.
Jadi Tuhan Yesus tidak dikenal oleh orang pada zaman itu. Nah, bagaimana ya pada zaman saat ini? Nah, ternyata pada zaman saat ini masih banyak juga orang yang menyembah berhala atau menduakan Tuhan. Contohnya adalah seperti yang ada di depan ini. Nah, kita lihat pada yang pertama. Yang pertama itu menyembah berhalanya dengan menggunakan handphone. Lebih suka menggunakan handphone sehari-hari. Sementara anak sekolah minggu jangan sering menggunakan handphone karena masih kategori untuk anak-anak. Yang kedua adalah anak sekolah minggu itu biasanya tidak ada yang suka nonton lama-lama ya. Tetapi di zaman sekarang ini dengan menonton televisi juga merupakan contoh menyembah berhala. Sehingga hidupnya tidak dipenuhi dengan sukacita. Ya, tidak dipenuhi dengan sukacita karena tadi hidupnya dengan hanya menggunakan handphone dan menonton televisi. Itu adalah di luar daripada anak Tuhan Yesus. Tapi Bapak percaya, anak sekolah minggu HKBP Sukajadi adalah anak-anak daripada Tuhan. Kita lihat gambar yang kedua. Ini adalah anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Anak sekolah minggunya lebih suka membaca Alkitab. Ya, dia lebih mementingkan Alkitab daripada handphone. Jadi dia suka membaca Alkitab setiap hari, walaupun itu hanya satu ayat setiap hari. Dan yang kedua, dia rindu untuk mau mendengarkan firman Tuhan, datang ke gereja setiap minggu. Apalagi pada saat ini anak sekolah minggu ibadahnya di rumah, tetapi tetap antusias untuk menunggu firman Tuhan di setiap hari minggunya. Sehingga anak Tuhan itu penuh dengan sukacita di dalam hidupnya. Jadi ada sukacita yang melimpah yang diberikan Tuhan ketika kita mau mencari Tuhan dan tidak menduakan Tuhan. Jadi anak sekolah minggu harus memilih hidup di dalam Tuhan, yaitu hanya menyembah Allah sendiri dan Tuhan sendiri, tidak boleh ada Allah lain. Seperti hukum Taurat yang keberapa? Yang kedua. Ya, ingat itu anak-anak ya. Suatu kreativitas, Bapak undang anak-anak untuk membuat alat peraga di rumah sehabis ibadah ini selesai. Jadi alat peraganya itu berhubungan dengan topik kita hari ini mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu membuat perapian yang menyala-nyala. Bahan-bahannya adalah, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah spidol, yang kedua gunting, yang ketiga double tip, yang keempat kertas origami, yang kelima kapas, dan yang terakhir cup minuman. Jadi cara pembuatannya seperti ini. Pertama, anak sekolah minggu harus membuat pola perapiannya terlebih dahulu. Caranya membuat perapian berbentuk seperti susunan batu bata. Susunan batu bata. Oke, nanti boleh dibantu sama orang tuanya.
bagi anak-anak yang kelas kecil. Ya, dibuat seperti susunan batu bata. Boleh tidak beraturan, Pak? Boleh, ya. Karena kita menggunakan kreativitas kita saja seperti apa maunya anak-anak. Yang penting nanti hasilnya seperti perapian. Oke. Nanti ini akan terus dibuat sampai ke bawah. Sampai semuanya turun ke bawah. Dibuat. Oke. Jangan lupa susunannya seperti batu bata. Dibuat seperti batu bata. Oke. Sampai selesai ya. Ini tidak menggunakan waktu yang begitu lama. Karena pengerjaannya sangat simple dan bahan-bahannya juga sangat mudah untuk didapatkan di sekitar rumah kita. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dia kan tidak begitu jelas dan tidak begitu nampak. Jadi kita gunakan kertas origami. Kertas origaminya kalau bisa menggunakan warna yang merah. Tapi kalau misalnya, Pak, saya mau warna kuning atau saya suka warna biru, boleh dikreasikan warnanya apapun. Ya, nanti dimasukkan ke dalam cupnya. Nanti dia akan nampak. Ya, anak-anak ya, nanti akan seperti ini hasilnya. Dan untuk membuat asapnya, karena itu ada perapian pasti ada asap. Tidak mungkin tidak ada asap. Jadi untuk membuat asapnya itu dari kapas tadi. Ini adalah kapas untuk wajah. Boleh kapas biasa untuk obat luka? Boleh. Lebih bagus seperti itu daripada seperti ini. Karena ini pengerjaannya kita akan koyak-koyak lagi nih seperti ini ya. Nah, lalu nanti kapasnya ini diberikan lem double tip di atas cupnya, lalu ditempel seperti ini di atasnya. Dan hasilnya adalah hasilnya adalah akan seperti ini. Ya, nanti anak-anak sekolah minggu yang sudah mengerjakannya boleh difoto dan dibagikan ke dalam Facebook Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Bapak tunggu hasil alat peraga anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa untuk di-upload. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, baru aja kita tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebagai anak yang taat kepada Tuhan, Tuhan mau kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga harus mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu, lakukanlah firman Tuhan dengan taat dan tetap setia kepada Tuhan ya. Oke, baik, kita akan kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 121 dengan judul Loas Rotuau Dak Dana. Beta
ini kita mau kembali memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mengikut Yesus, Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan